Ya, sekarang kita memasuki contoh yang ketiga tentang integral fungsi trigonometri. Tentukan hasil integral tak tentu berikut. Ya, ini ada 4 soal. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita mau menentukan integral tangen x dx. Nah, kita ubah dulu tangen x karena tidak ada rumus integral tangen x dx, maka tangen x-nya kita ubah dulu. Tangen x itu adalah tidak lain sin x per cos x. Sehingga jadi integral sin x per cos x dx. Nah, ingat kalau ada bentuk A per B seperti ini, maka bisa sama dengan kita bisa tuliskan 1 per B kali A. Demikian juga ini, sin X dibagi dengan cos X. Kita bisa buat menjadi 1 per cos X kali sin X. Sehingga menjadi integral seperti ini. Nah, sekarang ingat, ada rumus integral 1 per U du. Sama-sama harus ada ini U, ini U. Maka baru sama dengan ln harga mutlak U plus C. Sehingga ini kan belum sama. Ini cos X, ini dx, ya nggak sama, maka kita samakan dulu. Jadi kita misalkan cos x itu adalah u, kemudian kita turunkan seperti biasa du terhadap dx, u nya diganti cos x, d cos x terhadap dx. Nah, turunan dari cos x terhadap dx adalah min sin x. Terus kemudian dikalikan silang seperti biasa, cara-cara yang lalu. Kemudian kita dapatkan dari perkalian silang ini adalah du sama dengan min sin x dx. Nah, karena di dalam soal nih, lihat di sini hanya sin x dx, maka di situ ada negatif. Kita pindahkan negatifnya ke ruas kiri. Sehingga di sini kita dapatkan min du sama dengan sin x dx. Sehingga integral di atas ini menjadi integral 1 per cos x-nya tadi diganti u, ya, kita ganti. Jadi 1 per u, kemudian sin x dx ini kita ganti menjadi min du. Sehingga jadi integral 1 per u kali min du. Nah, ini ada negatif, kita pindah, kita keluarkan dari integral. Sehingga jadi min integral 1 per u du. Kemudian kita integralkan seperti biasa. Integral 1 per u du itu adalah ln harga mutlak u plus c. Ini negatif, negatif. Nah, u-nya kita ganti menjadi cos x. Sehingga hasilnya dari hasil integral tangen x dx itu adalah min ln harga mutlak cos x plus c. Itu penyelesaian nomor 1. Sekarang kita penyelesaian nomor 2 ya. Pertanyaannya, soalnya adalah integral cos 2x dx itu berapa? Kita misalin 2x ini. Kan yang ada rumus adalah cos u du, gitu kan, integral cos u du. Nah, biar sama maka harus sama integral cos u du, gitu ya. Jadi kita samakan dulu. Maka kita misalkan u itu adalah 2x. Kemudian kita turunkan du dx. Berarti d dari 2x terhadap dx. Hasilnya adalah 2. Kemudian dikalikan silang. Sehingga jadi ini du kali 1 du, kemudian dx kali 2, 2 dx. Nah, karena di soal itu hanya ada dx, maka di sisi sini kita buat dx. Sehingga 2-nya kita pindah. 2 kita pindah jadi setengah. Sehingga setengah du sama dengan dx. Nah, sehingga soal ini integral cos 2x dx. Maka
tadi kita misalin 2x-nya adalah U, kita ganti jadi cos U. Sedangkan dx-nya adalah setengah du, kita ganti setengah du. Kemudian ada setengah di sini, kita keluarkan dari integral. Sehingga menjadi setengah integral cos U du. Nah, ini sesuai dengan rumus yang ke-6, yaitu integral cos U du sama dengan sin U plus C. Sehingga ini hasilnya sin U plus C. Kemudian kita kembalikan lagi U-nya. U-nya tadi adalah 2x. Maka hasilnya adalah setengah sin 2x plus C. Itu penyelesaian dari soal integral cos 2x dx. Hasilnya ini ya, setengah sin 2x plus C. Sekarang kita ke soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga itu seperti ini. Tentukan integral sin x pangkat 3 dx. Nah, kita uraikan dulu sin x pangkat 3. Kita ingat bahwa kalau ada a pangkat 3, maka bisa kita ganti a kali a kuadrat. Demikian juga ini, sin x pangkat 3 kita bisa ganti menjadi sin x kali sin x kuadrat dx. Nah, sekarang kita ada rumus bahwa sin x kuadrat ditambah cos x kuadrat sama dengan 1. Atau cosnya kalau kita pindahkan ke sana, jadi sin x kuadrat sama dengan 1, ini pindah ke sana jadi min cos x kuadrat. Nah, ini kita ganti itu. Sin x kuadrat diganti 1 min cos x. Jadi di sini integral sin x, ini tetap sin x, kemudian sin x kuadrat diganti ini 1 min cos x kuadrat. Kita ganti, kemudian ini dx. Nah, terus kita kalikan sin x kali 1 sin x, kemudian sin x kita kalikan dengan cos x kuadrat. Jadinya sin x cos x kuadrat dx. Kemudian menurut teorema yang lalu-lalu kita sendiri-sendirikan. Jadi integral sin x dx dikurangi integral sin x cos x kuadrat dx. Nah, jadinya seperti ini. Persamaan bintang. Nah, biar tidak panjang pengerjaannya, maka kita hitung satu-satu. Ini kita hitung sendiri di I1, ini kita hitung sendiri di I2. Kita hitung sendiri-sendiri. Kita mulai dari I1. Tadi I1 adalah integral sin x dx. Sudah ada rumusnya di sini bahwa kalau integral sin x dx hasilnya min cos x plus C. Nah, anggap aja ini karena pertama kita plus C1. Kemudian kita lihat yang kedua. Ya. I2 itu kita mau mencari integral sin x kali cos x kuadrat dx. Nah, kita ingat kalau ada A kali B itu sama dengan B kali A. Ini namanya sifat komutatif perkalian. Jadi mau dibolak-balik sama. Berarti ini kita balik dulu. Jadi integral cos x kuadrat dikalikan dengan sin x. Ini kita balik aja dx. Kemudian kita misalin yang ada kuadratnya ini pangkatnya biar gampang. Ini kita misalkan U sama dengan cos x. Maka kita turunkan du terhadap dx. Berarti sama dengan d, u-nya kita ganti cos x. Di sini kita ganti cos x dx. Kemudian karena turunan cos adalah sin x, maka du dx sama dengan sin x. Kemudian seperti biasa dikali silang, menghasilkan du sama dengan ini kali ini sin x dx. Sehingga dari soal ini berarti cos x seperti ini, bentuk cos x seperti ini, cos x kuadrat, kita bisa tuliskan kayak gini, cos x dikuadratkan, kemudian sin x dx ini tetap ya. Terus karena tadi cos x itu sama, kita udah misalin u, maka ini jadi u kuadrat.
Sedangkan sin X dx ini dari atas itu sama dengan du. Sehingga integral ini menjadi integral u kuadrat du. Nah, diintegralkan seperti biasa. Kalau u pangkat 2 diintegralkan jadi 1/3 u pangkat 3. Jadi 1/2 ditambah 1 u 2 ditambah 1 pangkatnya. Plus C2. Karena tadi udah C1. Kembalikan lagi u-nya. Tadi u-nya adalah cos X, maka ini 1/3 cos X pangkat 3 plus C2. Atau kita tuliskan sebagai 1/3 cos X pangkat 3 plus C2. Nah, kembali lagi ke soalnya. Tadi kita lihat ya persamaan nih. Persamaan bintang ini ya. Ini dikurangi nih. Tadi kan kita udah hitung I1 dan I2. Sehingga kalau kita mau mencari integral sin X pangkat 3 dx, maka hasil I yang pertama tadi adalah min cos X plus C1. Nih. Tadi menghasilkan yang I1 min cos X plus C1. Sedangkan untuk I2 menghasilkan ini 1/3 cos X pangkat 3 plus C2. Nah, tadi kan ini dikurangi nih, I1 dikurangi I2. Tinggal itu. Terus saya nulisnya ini di depan. Jadi min 1/3 cos X pangkat 3 ditaruh di depan. Ini min cos X, kemudian C1 ditambah C2. Nah, C1 ditambah C2 bisa dianggap sebagai C. Sehingga hasil integral sin X pangkat 3 dx adalah min 1/3 cos X pangkat 3 min cos X plus C. Hasilnya ini. Ini adalah penyelesaian yang soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 itu adalah integral dx per 1 plus cos X. Nah, untuk menghitung integral ini maka kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Jadi sekawan di penyebut. Jadi di sini kan penyebutnya 1 plus cos X. Maka dikatakan sekawan adalah bentuknya sama, 1 cos X kayak gini, tapi tandanya plus ini kita ganti negatif. Jadi sekawannya adalah 1 min cos X. Nah, kalau atas dikalikan 1 min cos X, maka bawah harus dikalikan 1 min cos X. Harus sama dikalikan dengan suatu yang sama. Kemudian ini kita kalikan. 1 min cos X kali dx. Hasilnya ini. Yang bawah 1 plus cos X kali 1 min d cos X. Nah, kita ingat, kalau ada bentuk A plus B kali A min B itu adalah hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Sehingga atas ini tetap 1 min cos X dx. Nah, yang bawah berarti ini sebagai A, ini sebagai B. Ya kan, ini A plus B, ini sebagai A, ini sebagai B, ini A min B. Nah, nanti hasilnya A kuadrat. A kuadrat tadi adalah 1, berarti 1 kuadrat. B nya adalah cos X, berarti cos X kuadrat. Kemudian 1 kuadrat adalah 1, cos X dikuadratin adalah ini, cos X kuadrat. Nah, kita ingat lagi tadi rumusnya. Sin X kuadrat ditambah cos X kuadrat sama dengan 1. Maka sin X kuadrat sama dengan 1, cosnya dipindah jadi min cos X kuadrat. Nah, ini kita ganti. Ini kan ada 1 min cos X kuadrat. Sama seperti ini. Kita ganti menjadi sin X kuadrat. Sehingga jadi integral 1 min cos X atas tetap, bawahnya jadi sin X kuadrat dx. Nah, sekarang kalau ada bentuk A min B per C, maka kita bisa uraikan jadi A dibagi C dikurangi B dibagi C. Sama halnya di sini. Kita bagi-bagi. 1 dibagi sin X kuadrat, kemudian min cos X dibagi sin X kuadrat. Kita integralkan sendiri-sendiri, 1 sin X kuadrat dx. Kemudian di sini juga integral cos X per sin X kuadrat dx. Sendiri-sendiri. Kayak tadi lagi, kalau ada dua hal kayak gini, biar ngitungnya nggak kepanjangan, kita sendiri-sendiri.
kita hitung sendiri-sendiri. Ini anggap hitungan I1, ini I2. Kita hitung yang pertama dulu. I1 seper sin X kuadrat dx, ya. Kita ingat bahwa rumus seper sin X itu sama dengan kosekan X, sehingga di sini kita bisa ubah menjadi seper sin X kuadrat. Nah, seper sin X kuadrat maka artinya adalah kosekan X kuadrat, sehingga bisa kita gantikan di sini berarti integral kosekan X kuadrat, atau ditulis seperti ini, ya, integral kosekan X kuadrat dx. Nah, kita lihat rumus yang ke-8. Rumusnya, kalau ada integral kosekan U kuadrat du, itu hasilnya min kotangen U plus C. Ya sudah, udah sama, ini U. Sekarang ini kita lihat di soal, ini X. Udah sesuai dengan rumus yang ke-8. Sehingga kita ganti, oh berarti di sini min kotangen X plus C1. Ini untuk I1, sudah ketemu min kotangen X plus C1. Nah, sekarang ke I2. I2 itu adalah integral cos X per sin X kuadrat dx. Seperti tadi, A per B bisa kita buat seper B kali A. Maka di sini kita bisa buat cos X per sin X kuadrat, kita bisa buat seperti ini, seper sin X kuadrat dikali cos X dx. Nah, ini kita misalkan, kayak tadi juga, kita misalkan yang berpangkat. Jadi U-nya adalah sin X. Kemudian kita turunin du dx. D, U-nya diganti sin X dx. Kita tahu bahwa turunannya sin adalah cos. Berarti du dx sama dengan cos X. Kali silang, sehingga du sama dengan cos X dx. Terus kemudian kita kembali lagi ke soal. Tadi soalnya adalah integral seper sin X kuadrat cos X dx. Nah, tadi kita udah misalin sin X itu adalah U, berarti seper U kuadrat. Sedangkan cos X dx ini yang atas menjadi du, berarti ini menjadi du. Kemudian seper U kuadrat kita ubah dulu, jadi U pangkat min 2 du. Nah, diintegralkan biasa, berarti seper dari pangkatnya, ini pangkatnya min 2 ditambah 1, U, pangkatnya U juga min 2 ditambah 1, plus C2. Kita hitung bahwa min 2 plus 1 adalah min 1, ini juga pangkatnya min 1. Kemudian 1 per min 1 ketemu min 1, kemudian U pangkat min 1. Nah, kita buat pangkatnya biar positif, jadi min seper U plus C2. Dikembalikan lagi, U-nya tadi adalah sin X, berarti ketemu min seper sin X plus C2. Ini adalah hasil dari I2. Sehingga persamaan bintang yang tadi ini, bahwa nanti hasilnya I1 dikurangi I2. Maka kita kurangkan, kan kita udah dapat I1 dan I2. Jadi integral dx per 1 plus cos X itu sama dengan min kotangen X ini tadi dari I1, kemudian min seper sin X ini dari I2, plus C1 plus C2, kayak tadi lagi C1 plus C2 dianggap sebagai C. Jadi hasilnya adalah ini. Gitu ya. Ini contoh yang ketiga. Nanti kita lanjut ke contoh yang keempat. Oke.